Shalom adik-adik. Kita ketemu lagi nih di sekolah minggu hari ini. Gimana teman-teman kabarnya? Baik dan sehat semua kan? Pastinya dong Kak Elo. Nah, apalagi hari ini kita mau bersekolah minggu bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, kita mau kenalan dulu nih Kak Elo. Oh iya. Di sini ada Kak Elo. Halo. Kak Fani, Kak Neta, dan nanti ada Bu Dona yang akan menyampaikan firman. Nah, adik-adik sudah siap memuji Tuhan belum ya? Pastinya harus siap. Nah, biar lebih siap lagi, Kak Elo mau ajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri bersama-sama memujikan lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita nyanyi lagi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Wah, seru sekali ya. Iya. Nah, keren ya adik-adik tadi ya Kak Elo. Iya, bener. Nah, sekarang semuanya kayaknya udah kelihatan buat siap buat memuji Tuhan dan mendengarkan firman nih Kak. Iya nih Kak Fani. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk teman-teman yang ada di rumah, Kak Elo pimpin doanya ya. Tangan, Mari kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami dapat bersekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu hari ini. Biarlah kami bisa memuji bersama-sama, bisa mendengarkan firman yang datangnya dari Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segalanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah Kak Elo, Ya. sekarang kita mau ajak adik-adik lagi buat memuji Tuhan nih Kak. Wah, semangat nih kalau gitu untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik di rumah masih semangat gak ya? Pastinya dong Kak. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu sudah memberikan berkat yang luar biasa buat kita semua. Kita juga harus bersyukur dengan memuji nama Tuhan, dengan semangat. Iya, dan bener banget Kak. Dan selain itu, kita juga harus taat akan perintah Tuhan. Ya adik-adik, dan untuk itu kita mau bangkit berdiri lagi, kita mau pujikan Bangkit Serukan Nama Yesus.
Gerakannya ikutin Kak Fani. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, yes. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Wah, Kayaknya udah pada semangat nih, Mbak. sudah semangat sekali hari ini. Oh iya Kak Elo. Sebentar lagi kita kan mau mendengarkan firman Tuhan nih. Ya, betul. Tapi sebelumnya kita mau ngapain dulu ya Kak Elo? Kita mau mengumpulkan persembahan dulu. Adik-adik di rumah, yuk siapkan dulu persembahannya ya. Nanti persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop putih. Dan sambil mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyikan lagu Tabuh Gendang. Sambil bertepuk tangan ya. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Nah, adik-adik, nanti persembahannya diserahkan ke orang tua dulu ya. Nanti orang tua bisa menyimpan dulu persembahan adik-adik tadi dan diserahkan ke gereja saat kondisi sudah memungkinkan. Oke deh Kak Elo. Nah sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman nih adik-adik. Udah pada siap belum ya? Oh belum ada suaranya. Udah siap belum? Wah, sudah siap Udah nih, Kak. siap Kak Elo. Nah sebelumnya kita mau nyanyikan dulu lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Nah, Kak Elo, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, duduk yang manis dan siapkan Alkitabnya ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita panggil Bu Dona dulu yuk. Bu Dona, Bu Dona. Bu Dona. Shalom anak-anak, terima kasih buat Kak Elo sama Kak Fani yang tadi sudah mengajak kita untuk memuji nama Tuhan. Nah, saat ini sebentar lagi kita akan bersama-sama untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang duduk yang manis semuanya. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Yuk, duduk semuanya yang manis ya. Tangan semuanya dilipat, matanya ditutup. Kita akan berdoa, ikutin Bu Dona ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, Bu Dona mau tanya dulu ya. Bulan kemarin, hari ini bulan September. Bulan kemarin adalah bulan Agustus. Bulan Agustus ada sesuatu hal yang diperingati oleh bangsa dan negara kita. Ayo, apa? Masih ingat? Iya, betul. Hari kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Tanggal berapa itu? Tanggal 17 Agustus, betul sekali. Nah, Bu Dona kok tanya tentang kemerdekaan ya? Apa hubungannya dengan firman Tuhan? Nah, pada saat ini, hari Minggu ini, kita akan bercerita ya tentang kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Kalau kemarin kita memperingati kemerdekaan bangsa dan negara kita karena bangsa kita sudah terbebas dari penjajahan bangsa Jepang ya dan Belanda. Nah, saat ini, hari ini di dalam firman Tuhan ya, di dalam firman Tuhan yang akan kita bersama-sama dengarkan juga menceritakan suatu kemerdekaan. Nah, kemerdekaan. Apa itu kemerdekaan? Nah, di dalam Perjanjian Lama diceritakan ya anak-anak ya, ada bangsa yang begitu besar. Bangsa pilihan Tuhan. Ayo, siapa yang tahu bangsa pilihan Tuhan? Bangsa apa? Apa? Iya, bangsa Israel. Bangsa pilihan Tuhan yaitu bangsa Israel. Nah, waktu itu bangsa Israel
juga mengalami apa yang namanya tertindas, apa yang namanya mengalami keterkekangan, tidak merdeka. Wah, tertindas dari apa ya Bu Dona? Nah, waktu itu bangsa Israel dulunya dari tanah Kanaan dibawa oleh Yusuf ke negeri yang namanya negeri Mesir. Karena pada waktu itu terjadi kelaparan yang cukup panjang sekali. Nah, saat bangsa Israel dibawa ke Mesir, pada awal masih ada Yusuf, semuanya enak. Tetapi setelah Yusuf meninggal, apa yang terjadi? Wah, ternyata raja di Mesir yang bernama Raja Fir'aun, dia berubah. Rajanya ini tidak mengenal lagi yang namanya Yusuf. Jadi dia mulai menindas bangsa Israel. Kenapa ditindas Bu Dona? Karena apa? Bangsa Israel bertambah banyak, bahkan melebihi bangsa Mesir. Ada ketakutan, wah nanti kalau bangsa Israel ini bertambah banyak, dia akan menguasai negeri Mesir. Maka muncullah ide ya untuk menindas bangsa Israel. Wah, kita lihat ya. Nih, bangsa Israel. Wah, lihat ya. Bangsa Israel ini di sini di tengah ya anak-anak ya. Ini yang di kanan dan di kiri ini adalah tentara Mesir. Apa yang dia bawa coba? Oh, dia bawa apa? Iya betul, bawa cambuk. Yang dilakukan apa? Wah, dia menindas orang-orang Israel, kaum laki-laki ya. Mereka diapakan ya? Kenapa mereka pada takut ya? Ternyata mereka disuruh bekerja. Mereka disuruh bekerja dan tidak mendapatkan upah. Aduh, bekerja tapi tidak mendapatkan upah, tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan uang. Kasihan sekali ya. Pekerjaannya apa? Disuruh membangun. Wah, kita lihat nih gambar yang kedua. Nih, anak-anak lihat apa yang terjadi coba. Ini disuruh membuat batu bata, kemudian dibawa, kemudian untuk membangun. Ini mereka dipaksa seperti ini ya anak-anak ya. Dan mereka tidak mendapatkan upah. Kasihan ya, ditindas, tidak diberi makan. Wah, terkekang sekali, menderita sekali pada waktu itu bangsa Israel. Nah, pada waktu itu bangsa Israel berdoa kepada Tuhan. Mereka meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, bebaskan kami dari siksaan yang seperti ini. Mereka berdoa sepanjang waktu mereka berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan mendengar seruan doa dari bangsa Israel ini. Kemudian Tuhan mengutus hambanya. Masih ingat siapa yang dibuang di sungai Nil pada waktu itu? Siapa? Iya, pinter. Ada kakak-kakak yang menjawab, Musa Bu Dona. Iya. Nah, ini anak-anak lihat yang di sini ya, yang bawa tongkat. Ini Musa. Musa diutus oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menyampaikan tentang bagaimana Tuhan mengasihi akan bangsa Israel. Loh, yang di sebelahnya siapa Bu Dona? Ini adalah kakaknya Musa. Namanya siapa? Harun. Nah, jadi Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk menjadi apa? Menjadi penyambung lidah Tuhan. Ya. Nah, kemudian Musa dan Harun dia menghadap kepada siapa anak-anak ini? Raja? Siapa tadi? Bangsa mana? Oh iya, betul sekali, bangsa Mesir. Siapa namanya tadi? Fir'aun. Ya, ini Raja Mesir namanya Fir'aun. Nah, waktu itu Musa dengan kakaknya Harun, dia datang menyampaikan apa yang menjadi isi hati Allah. Bahwa tolong lepaskan bangsa Israel. Biarkan bangsa Israel itu pergi ya, kembali ke tanah Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Apa yang terjadi? Kira-kira Raja Fir'aun langsung bilang, "Oke, silakan pergi." Apakah seperti itu? Wah, ternyata tidak ya.
ini tangannya diacungkan, mengatakan tidak boleh, bangsa Israel harus tetap di tanah Mesir. Wah, tidak boleh ya. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Saat bangsa Mesir ini tidak mengizinkan, Tuhan menghukum bangsa Mesir. Tuhan mengirimkan 10 tulah dari Tuhan khusus untuk bangsa Mesir. Iya, bangsa Israel dilindungi oleh Tuhan. Nah, bangsa Israel masih dilindungi oleh Tuhan. Tulah yang pertama, apa yang terjadi anak-anak? Tulah yang pertama adalah air yang ada di Mesir berubah semuanya menjadi apa? Anggur. Bukan menjadi anggur. Airnya berubah menjadi darah. Hah? Airnya berubah menjadi darah. Iya. Jadi kalau mereka mau minum, tiba-tiba air yang di gelas yang tadinya berwarna putih atau coklat berubah menjadi merah seperti darah. Mereka tidak bisa minum. Haus mereka. Wah, setelah itu apa? Raja Firaun bilang, boleh pergi. Tetapi setelah bangsa Israel mau pergi lagi, tidak boleh. Oh, tidak boleh gitu ya. Kemudian tulah yang kedua, Tuhan mendatangkan apa? Katak. Siapa yang suka sama yang namanya katak? Bu Dona tidak suka yang namanya katak. Kalau makanannya suka ya, swike namanya. Kalau kataknya, tidak suka ya, lompat-lompat. Itu kataknya tidak cuma satu, tapi banyak sekali kataknya. Di rumah-rumah, di kamar mandi, di kamar tidur, di mana? Banyak sekali. Ada 10 tulah yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian apa yang ketiga? Lalat. Ya kan? Lalat lagi dia penyebar penyakit. Wah, banyak, tidak cuma satu. Tapi banyak. Kemudian apa? Nyamuk. Aduh, paling tidak enak ya anak-anak ya. Kalau kita baru enak-enak tidur tiba-tiba digigit sama nyamuk. Itu tidak cuma satu, tapi banyak. Wah, susah sekali ya. Kemudian penyakit sampar pada binatang. Binatangnya pada mati. Kemudian apa? Muncul penyakit kulit. Wah, orang Mesir semuanya kulitnya pada jentol-jentol. Nah, anak-anak nanti bisa lihat ya. Bisa lihat gambar yang nanti ditampilkan. Banyak sekali penyakit kulit yang ada. Kemudian apa? Hujan es. Wah, kalau hujan air kita enak ya. Ini hujan es. Esnya gede-gede. Kalau jatuhin kepala bisa melentung, sakit. Jatuhin genteng bisa pecah. Wah, enggak enak sekali. Kemudian apa? Belalang. Belalang kalau cuma satu enggak apa-apa. Itu banyak sekali. Makan makanan daun-daunan, semuanya dimakan. Mereka susah sekali bangsa Mesir. Kemudian apa yang ke-9? Gelap gulita. Siapa yang takut kalau mati lampu? Wah, kalau Bu Dona baru tidur gini tiba-tiba mati lampu langsung, mati lampu, nyalain. Wah, itu gelap gulita, ndak ada matahari, ndak ada bulan, semuanya gelap. Jadi mereka ndak bisa melakukan apa-apa, baik siang ataupun malam. Wah, sedih sekali. Tetap si Raja Firaun tidak mengizinkan Musa dan Harun membawa siapa tadi? Bangsa Israel. Untuk apa? Keluar dari tanah Mesir. Masih bandel ya. Ini Raja Firaunnya masih tidak nurut ya. Wah, akhirnya apa? Tuhan mengatakan kepada Musa, sampaikan kepada umatku. Umatku siapa tadi? Bangsa Israel. Untuk mereka memberikan persembahan kepadaku. Mereka harus menyembelih domba yang terbaik, yang gemuk. Setelah itu mereka harus apa? Mengoleskan darahnya di pintu mereka. Kenapa ya? Kok disuruh seperti itu sama Tuhan? Ternyata anak-anak, tulah yang ke-10 bahwa Tuhan akan mengambil anak sulung. Anak sulung itu anak berapa? Anak yang pertama di dalam keluarga bangsa Mesir. Semuanya akan mati. Kecuali bangsa Israel. Jadi Tuhan tetap melindungi dan memelihara akan bangsa Israel. Nah, anak-anak tahu domba ya? Domba seperti apa?
Ayo yang kelas balita mesti pengen tahu. Tetet. Ini apa? Hah? Sound the sheep. Ini domba, ya, domba seperti ini. Dombanya gendut, ya, dombanya gendut. Nah, domba ini Tuhan tadi bilang apa? Harus dipersembahkan, ya, harus dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi harus dibunuh, kemudian darahnya domba ini, ya, dioleskan di pintu. Nah, supaya apa? Supaya malaikat maut yang akan mengambil nyawa dari anak sulung, anak yang pertama itu, kalau lihat darah dari domba yang tadi sudah dipersembahkan tadi, dia tidak akan masuk. Nah, Tuhan hanya memberitahu itu kepada bangsa siapa? Bangsa Israel. Wah, kira-kira mereka taat enggak ya anak-anak ya? Apa mereka cuma, enak ya kita mau makan ini, makan domba. Wah, kita mau menyembelih domba, kita mau pesta, kita mau makan. Kira-kira hanya cuma itu? Enggak, mereka taat. Bangsa Israel taat sekali. Jadi waktu mereka sudah membunuh domba ini dan dipersembahkan, mereka tidak lupa bahwa darah dari domba ini mereka oleskan di pintu rumah mereka. Nah, apa yang terjadi? Betul anak-anak, yang terjadi pada malam itu semua anak sulung, anak yang pertama kali lahir di bangsa Mesir, semuanya mati. Wah, sedih. Raja Fir'aun ini tadi sedih sekali. Dia menangis karena apa? Anaknya juga mati. Wah, sedih. Dan saat dia sedih, dia memanggil kembali Musa dan Harun. Diminta datang. Apa yang terjadi? Musa, Harun. Nih, dia nunjuk lagi. Kalau tadi dia nunjuk, enggak boleh ya. Bangsa Israel tidak boleh keluar dari Mesir. Tetapi untuk yang terakhir ini dia mengatakan, Musa, Harun, bawa bangsamu keluar dari negeri Mesir. Pergilah, pergi jauh-jauh. Aku tidak mau melihat bangsamu lagi. Wah, akhirnya doa dari bangsa Israel dijawab oleh Tuhan. Ya, jadi anak-anak bisa lihat ya di sini ya, mereka membawa ternak mereka, membawa keluarga mereka, membawa harta benda mereka keluar dari tanah Mesir menuju kemana? Ayo ingat enggak menuju kemana tadi? Tanah Kanaan, betul, tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, anak-anak, Bu Dona cerita seperti itu di Alkitab ada ya. Kita mau buka di dalam kitab Keluaran ya. Wah, ada toh Bu Dona? Ada dong. Kita mau buka di dalam kitab Keluaran. Perjanjian apa? Perjanjian lama, pinter. Kita mau buka di dalam Keluaran 12 ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Bu Dona mau bacakan ya, kakak-kakak yang kelas besar, Alkitabnya dibuka, jangan ditutup ya. Alkitabnya dibuka. Kita mau baca sama-sama, yang adik-adik yang belum bisa baca didengarkan ya. Keluaran 12 ayat 1 sampai 14 tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang.
anak dombamu itu harus jantan. Jadi harus jantan, harus yang gemuk tadi anak-anak ya. Tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku di sini siapa? Tuhan akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, aku di sini siapa? Tuhan ya. Maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Nah, anak-anak, firman Tuhan jelas ya. Jadi bangsa Israel taat kepada Tuhan. Saat mereka berdoa, saat mereka bergumul, saat mereka meminta pertolongan Tuhan, dan saat Tuhan menjawab doa mereka, mereka taat kepada Tuhan. Kalau taat, apa yang terjadi? Mereka selamat. Coba kalau tadi mereka nggak taat seperti Bu Dona ngomong tadi. Ya mereka akan binasa juga, anak mereka juga akan mati. Nah, jadi anak-anak, pelajaran kita pada hari Minggu ini adalah Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki hati yang T-A-A-T. Apa? T-A-A-T, yaitu hati yang taat. Betul sekali, taat kepada Tuhan. Loh Bu, Tuhan kan tidak bisa aku lihat. Tuhan ada di mana-mana, melalui papa, melalui mama ya. Jadi kita sebagai anak-anak, kita harus taat kepada orang tua kita ya. Harus nurut dengan orang tua kita. Apa yang Tuhan firmankan, yang kita dengar, kita disuruh mengampuni, kita harus ampuni. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, kita harus lakukan itu. Karena apa? Jika kita taat, apa tadi? T-A-A-T. Taat kepada siapa? Pada Tuhan, hidup kita akan mendapatkan berkat seperti bangsa Israel. Anak-anak mau mendapat berkat dari Tuhan? Siapa yang mau? Saya. Semuanya pada mau ya. Semuanya mau diberkati Tuhan. Kalau kalian mau diberkati Tuhan, Bu Dona juga mau diberkati Tuhan, maka kita semua harus T-A-A-T. Apa tadi? Taat ya. Kita harus taat dengan Tuhan. Nah, jadi anak-anak, sekali lagi, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan lupa bahwa Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi kita. Kalau tadi Tuhan memakai darah domba untuk menyelamatkan bangsa Israel, terlebih Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan darahnya untuk menyelamatkan kita, untuk menebus segala dosa kita. Jadi kita harus selalu ingat, semuanya kita harus nurut, taat sama Tuhan supaya hidup kita
diberkati. Setuju? Setuju. Nah, sekarang firman Tuhan sudah selesai ya. Kita mau berdoa, kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan ya. Kembali kita akan tutup mata kita, lipat tangan ya. Yuk duduk semua yang bagus ya, duduk semua yang bagus. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Yuk lipat tangannya, matanya ditutup, ikutin Bu Dona ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Ajari kami, untuk kami menjadi anak Tuhan yang taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu anak-anak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Kak Elo, kita kan sudah mendengarkan firman ya. Iya. Adik-adik di rumah, seperti yang tadi dikatakan Bu Dona, kalau ketaatan itu akan membawakan hidup. Jadi kalau adik-adik di rumah taat, nanti kita akan mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan. Ya, Amin. gitu ya Mbak Elo. Nah, sekarang kita mau berdoa syafaat dulu yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu karena Engkau telah menuntun kami dalam sekolah minggu kami hari ini. Dan pada hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk negara yang telah memberikan kepada kami. Dan sekarang Tuhan kami mau berdoa kiranya Tuhan mau berkati pandemi yang saat ini masih ada di negara kami. Kiranya Tuhan mau ikut campur tangan supaya pandemi ini segera berakhir dan kami bisa bertemu dengan teman-teman kami kembali dan bersekolah minggu bersama. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Kiranya Tuhan mau berkati gereja kami untuk setiap komisi yang ada, untuk setiap pengurus yang menuntun kami. Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati supaya gereja kami bisa terus menjadi berkat dimanapun berada. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, mau bersyukur untuk orang tua yang telah memberikan kepada kami, orang tua yang sangat baik kepada kami dan menyayangi kami. Kiranya Tuhan mau berkati supaya orang tua kami selalu sehat dan kiranya Tuhan sendiri yang mau mengalirkan berkat kepada orang tua kami. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan mau berkati untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan mau berkati untuk sembuhkan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk studi kami. Kami bersyukur kalau kami saat ini boleh bersekolah walaupun dari rumah kami masing-masing. Dan kiranya Tuhan berkati studi kami supaya kami bisa terus menjadi terang dan garam dimanapun berada. Dan Tuhan, kami sudah telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan mau berkati persembahan ini supaya persembahan ini bisa memperlebar kerajaan surga-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekolah minggu kita hari ini sudah hampir selesai. Yeay. Tapi kita masih punya satu lagu lagi nih Kak Fani. Oh iya, Kak Elo. Apa kita tuh? mau menyanyikan lagu Sekarang Saya Sudah Bebas. Saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, haleluya. Lagi. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, haleluya. Lagi. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, haleluya. Yeay. Nah, akhirnya sekolah minggu kita selesai juga nih Kak Fani. Tetap jaga kesehatan,
jangan keluar rumah dulu ya. Dan jangan lupa cuci tangan. Nah, sampai jumpa adik-adik di minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Dadah!